Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema ada pengharapan yang kuat dan aman dalam Kristus. Firman Tuhan diambil dari Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Demikianlah firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Haleluya. Hidup sering digambarkan, saudaraku, kita itu seperti ada di dalam lautan, di mana ada badai masalah, ada gelombang ombak, gelombang pencobaan, dan juga ada arus ketidakpastian. Tanpa jangkar, sebuah kapal akan hanyut, terbawa arus ya, dan bahkan dapat hancur, terhempas oleh ombak. Demikian juga kehidupan kita tanpa pengharapan di dalam Kristus Yesus, kita akan mudah goyah, terbawa oleh ombak dunia ini. Kita terbawa, saudaraku, oleh arus yang datang, dan ini bahkan dapat menghancurkan. Penulis kitab Ibrani, saudara, memberi satu kebenaran penting bahwa orang-orang percaya memiliki jangkar atau sauh yang kuat yang tidak tergoyahkan, yaitu apa? Pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudaraku, dari Ibrani 6 ayat 19 sampai 20, kita dari dua ayat ini kita akan belajar 3 kebenaran dengan tema ada pengharapan yang kuat dan aman dalam Kristus. Kebenaran yang pertama, saudaraku, pengharapan adalah sauh, saudaraku, atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa. Ibrani 6 ayat 19a berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Nah, saudaraku, kata sauh ya adalah sama dengan jangkar. Ini melambangkan stabilitas dan keamanan. Dan kata kuat berarti tidak mudah goyah. Kemudian kata aman itu berarti dapat, saudaraku, dipercaya sepenuhnya. Ini adalah pengharapan kita orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, bahwa di dalam Tuhan pengharapan kita adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Bagaimana dengan pengharapan dunia ini? Saudaraku, pengharapan dunia ini seringkali tidak pasti karena bergantung pada keadaan. Bergantung seringkali pada keuangan, kesehatan ya, manusia dan kekuatannya, mudah berubah-ubah dan sering mengecewakan. Tetapi pengharapan di dalam Kristus tidak berubah berdasarkan janji Allah yang setia. 1 Korintus 10 ayat 13b berkata, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa. Jadi pengharapan di dalam Kristus Yesus bukan sekedar omong kosong, saudaraku, Bapak Ibu, tetapi kepastian yang teguh. Sehingga saat badai hidup datang, misalnya seperti masalah, problema, sakit penyakit, krisis macam-macam dan sebagainya, kita tidak terbawa hanyut, saudaraku. Jiwa kita tetap tenang, kuat, tertambat pada Kristus. Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi saat seorang nelayan berada di tengah laut dalam badai besar yang datang, ombak yang tinggi misalnya mengguncang perahunya, tetapi ia tidak panik karena ia telah menurunkan sauh atau jangkar yang kuat, walaupun perahunya tetap tergoncang, tetapi tidak terbawa hanyut oleh arus ombak. Jadi demikian jugalah hidup kita. Masalah dan problema boleh menerpa, ombak masalah boleh menerpa, tetapi pengharapan dalam Kristus membuat kita kuat
dan tidak hancur terbawa arus. Karena pengharapan dalam Kristus adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Amin ya. Kebenaran yang kedua, saudaraku, ada pengharapan yang kuat dan aman dalam Kristus. Kebenaran yang kedua, pengharapan itu membawa kita masuk ke belakang tabir, kata firman Tuhan. Selanjutnya Ibrani 6 ayat 29b berkata, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kata belakang tabir menunjukkan kepada ruang maha kudus dalam bait Allah. Tempat kehadiran Allah yang maha kudus. Dalam perjanjian lama, saudaraku, hanya imam-imam besar yang boleh, atau hanya imam besar saja yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Dan itu pun 1 kali 1 tahun, saudaraku. Nah, pengharapan kita tidak bergantung pada dunia ini. Pengharapan kita tertambat di hadirat Allah yang maha kudus. Inilah yang harus kita sadari, pengharapan kita di bumi ini, saudaraku, adalah pengharapan kita di sorga, di hadapan Allah yang maha kuasa. Jadi kita jangan menggantungkan diri hanya kepada hal-hal duniawi, tetapi fokuslah pada hal-hal yang kekal di dalam Kristus, yang berhubungan dengan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita, batu karang yang kokoh dan kuat. Seperti seorang nelayan yang menambatkan sauh atau jangkar perahunya pada batu garang yang kuat, yang besar, itu tidak tergoyahkan, saudaraku, di dasar laut. Walaupun ada ombak besar, perahu itu tidak akan hanyut dan karam. Demikian juga pengharapan kita itu tertanam dalam, bukan di dalam dunia ini yang berubah-ubah, bukan, tapi batu karang Yesus Kristus. Pengharapan kita adalah kepada Allah yang kuat, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa sampai kepada kekekalan. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, ada pengharapan yang kuat dan aman dalam Kristus. Kebenaran yang ketiga, Yesus Kristus adalah perintis dan imam besar yang telah masuk ke belakang tabir. Ibrani 6 ayat 20 berkata, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Wow, saudaraku. Kata perintis dalam ayat ini artinya Yesus mendahului kita, membuka jalan. Yesus masuk ke hadirat Allah bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kita orang-orang percaya. Ya, sebagai imam besar, Yesus, saudaraku, menjadi pengantara antara umat manusia dan Allah. Tidak seperti imam besar biasa yang hanya sementara. Yesus adalah imam besar untuk selama-lamanya. Jadi ini berarti jalan kepada Allah sudah terbuka bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita orang-orang percaya memiliki akses langsung kepada Allah melalui Yesus ya, yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, pada saat ini kita tidak sendirian. Yesus lebih dahulu masuk dan menjamin keselamatan kita. Kita bisa datang dengan keberanian kepada Allah. Kalau saya gambarkan seperti seorang pemandu gunung ya. Pemandu gunung memimpin rombongan mendaki gunung yang berbahaya. Ya, pemandu itu berjalan di depan. Dia membuka jalan untuk memastikan jalurnya aman. Karena pemandu gunung ini sudah melewati jalan itu, orang-orang yang di belakangnya mengikuti dengan percaya diri dan aman. Demikian juga Yesus, saudaraku. Ia sudah membuka jalan masuk ke hadirat Allah. Kita tinggal mengikuti Dia, mengikuti Yesus Kristus dengan iman. Pengharapan kita dalam Yesus Kristus memiliki 3 kepastian, saudara. Pengharapan itu kuat dan aman bagi jiwa, artinya tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun, masalah apapun. Pengharapan itu tertambat di hadirat Allah, bukan tertambat pada dunia ini. Dan yang ketiga, pengharapan dalam Yesus Kristus dijamin oleh Yesus sebagai perintis dan imam besar kita. Amin, saudaraku ya. Jadi inilah 3 kebenaran, saudaraku, dari Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 ya, yang sangat menguatkan kita bahwa ada pengharapan yang kuat dan aman dalam Kristus. Kebenaran yang pertama, pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa.
Yang kedua, pengharapan itu membawa kita masuk ke belakang tabir. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus Kristus adalah perintis dan imam besar yang telah masuk ke belakang tabir, yang menjamin kita untuk bisa masuk ke dalam tabir itu. Haleluya. Ibrani 6 ayat 19 dan 20 saya bacakan lagi. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu dari Ibrani 6 ayat 19 dan ayat 20 yang memberikan kepada kami kekuatan bahwa kami mempunyai pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Sauh yang kuat, jangkar yang kuat untuk kami boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Siapapun yang melihat, mendengar tayangan Morning Spirit ini, mungkin hatinya masih ragu atau belum percaya. Biarlah melalui kebenaran firman ini hatinya terbuka, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai pengharapan sauh atau jangkar yang kuat supaya kami diselamatkan masuk ke sorga. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Pengharapan kami, sauh yang kuat dalam hidup kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.